sembuh dari infeksi COVID-19 itu kapan setelah menjalani isoman? Em, Setelah 2 minggu isoman ya. Jadi gini, awal bulan Juli lalu saya vaksin pertama. Mhm. Karena kan lalu setelah memasuki minggu kedua saya dapat gejala seperti ya seperti biasanya COVID ya. Mhm. Jadi saya inisiatif tes antigen, karena kan saya juga masih tinggal sama orang tua. Saya kepikiran gitu kan, takutnya ada dampak yang lebih parah gitu. Makanya saya tes langsung dan ternyata hasilnya positif. Nah, kebetulan langsung saya arahin ke orang tua termasuk sama adik saya untuk mengikuti tes juga, dan memang semuanya ternyata positif juga. Jadi kami semua keluarga 2 minggu mas isoman di rumah. Isoman di rumah. Betul, nggak kemana-mana. Nah mas, kan tadi mas bicara, tahu nggak sih awal mula terpaparnya itu dari mana? Saya sih kurang tahu juga ya, jadi agak bingung juga kayak mencari tahunya saya kena di mana gitu, karena sebelumnya saya sempat kerja juga mas, jadi gitu, entah itu masih di kalangan kerja juga atau di lingkungan rumah, jadi agak bingung sih. Kayak gitu. Belum mendeteksi paparannya dari mana ya? Betul, kalau menurut saya sih seperti itu, karena sebelumnya ternyata ayah saya udah gejala seperti meriang-meriang kayak gitu juga, cuman beliau duluan baru saya kayak gitu. Nah mas, menjalani isoman selama 2 pekan ya? Iya, 2 pekan. Betul. 2 pekan, gimana tuh perasaannya? Seru sih mas, nggak bisa dibayangin sih, karena gini, di minggu pertama tuh kita kayak di dunia yang berbeda gitu, padahal kita juga seharusnya bisa lebih baik gitu, karena aneh aja gitu, karena kita juga namanya manusia kan hidupnya bersosialisasi kan. Jadi itu bener-bener saya nggak pernah keluar rumah sama sekali. Saya cuma keluar pun juga di atas rumah untuk berjemur, berinteraksi pun juga cuma hanya dada-dada doang dari atas ke orang. Jadi itu aneh mas. Cuman ya namanya bosen, pasti itu bosen banget. Ya gimana caranya lah. Cuma mungkin gara-gara pengaruh obat juga ya. Jadi ada obat tidurnya juga. Jadi setelah sejak kita minum obat, emang reaksi ngantuknya luar biasa kayak gitu. Oh jadi dibawa istirahat gitu. Betul, ya, istirahat total. Cuman ya istirahat total ya badan bisa bikin lemes juga. Kayak Nah gitu. mas, selain isoman kan pasti bosan ya mas. Ngakalinnya gimana? Hilangkan rasa bosan, terus interaksi dengan keluarga, apakah perlu menjaga jarak kembali saat di dalam rumah atau seperti apa? Iya, saya sih inisiatif, karena kan saya juga di atas sendiri ya, ayah di bawah, beliau pun juga isoman di kamarnya, adik pun juga sama demikian. Jadi selama di rumah, selama isoman itu emang kita nggak ada interaksi dekat langsung gitu. Jadi kalaupun saya misalkan mau ke kamar mandi, saya kabarin dulu orang rumah. Jadi biar ada jarak lah di antara itu gitu. Kalaupun Rasa bosan itu ya paling nonton streaming gitu mas. Cuman namanya streaming kan gitu, kontennya itu terus. Jadi ya nikmati aja lah selama 2 minggu itu. Main game juga nggak enak kok, karena juga malam pusing. Pengaruh main game pun juga malam bikin emosi. Oh, Kayak gitu mana. Jadi saya juga hindari main game. Jadi ya nonton streaming aja udah. buat menimbulkan imunitas ya, meningkatkan imunitas ya. Betul. Jadi menyenangkan diri saja gitu. Sama ya, paling chatting sama kawan-kawan, jadi segala macam, video call, hanya itu doang sih mas penyemangat kita. Gitu sih. Untuk lingkungan sendiri sempat mengalami guncingan atau seperti apa mas dari lingkungan Ya, saat menjalani isolasi? Oke, alhamdulillah sih lingkungan responnya positif ya, jadi nggak terlalu wah banget, karena emang sebelum kami sekeluarga kena, banyak tetangga pun juga kena. Jadi bisa dibilang di rumah saya masih red zone gitu. Masih red zone kalau kita melihat dari peta dokter itu emang red zone banget. Cuman emang sebagian orang ada sih yang bertanya yang aneh-aneh kayak gitu ya. Bagi saya tuh ya gimana ya, kayak jadi bumbu kehidupan setelah
setelah corona gitu, maksudnya ya setelah terpapar gitu ya, bagi saya udahlah biasa-biasa aja gitu. Karena ya mungkin kalau menurut saya bagi orang-orang yang kena corona itu sensitif mas, sensitif dalam hal apapun itu, entah itu dari omongan segala macam itu sensitif banget. Jadi cuman kalau saya sih udah anggapnya udahlah. Oh, jadi anggap saja sebagai angin ya mas ya. Betul. Nggak terlalu membebankan pikiran Ya. karena kita sedang meningkatkan imunitas tubuh ya. Ya. Nah, Mas, penanganan pelayanan medis dan pemerintah sendiri bagaimana Mas saat Mas mengetahui bahwa Mas sebagai orang yang terpapar infeksi COVID-19? Oke. Kalau untuk laporan ke RT setempat sih ayah saya ya, karena kan dia gabung dalam grup RT lah di WhatsApp. Kalau untuk puskesmas saya sendiri, saya inisiatif mas cari tahu kontak personnya nomor berapa, saya kasih tahu kalau saya terpapar dan alhamdulillah pun juga responnya positif. Jadi selama saya isoman pun juga saya mendapatkan obat-obat juga dari puskesmas kayak vitamin, batuk, flu, demam segala macamnya saya dapat. Jadi ya alhamdulillah positif. Mas tadi bilang setelah dosis pertama vaksin terpapar infeksi COVID-19. Berarti Mas belum dosis kedua ya Mas ya? Ya. Gimana Mas? Kalau menurut anjuran kan emang katanya setelah kita terpapar mungkin 3 bulan, 1-3 bulan lah ya baru kita vaksin kedua. Saya akan terus sih ikutin vaksin kedua karena menurut saya gimana ya? Menurut saya kalau saya kemarin nggak vaksin, mungkin saya akan lebih drop. Itu jujur itu hari pertama saya gejala itu parah mas, parah banget. Dibilang tipes mungkin lebih parah pak kondisinya. Mungkin alhamdulillah itu gara-gara ada vaksin saya mungkin imunitas saya tuh meningkat lah sedikit gitu atau gimana karena mungkin ada perlawanan segala macam dalam tubuh saya gitu. Jadi setelah saya dinyatakan negatif, saya menunggu hasil bukan menunggu hasil ya, maksudnya menunggu momen biar saya bisa mengikuti vaksin selanjutnya kayak gitu. Artinya ada imbauan nggak Mas kepada kaula muda jangan untuk takut divaksin Iya, walaupun betul. terpapar? Gimana Mas imbauannya Mas? Kalau menurut saya sih ya jangan percaya sama hoax-hoax yang beredar di lingkungan kita ataupun orang lain lah. Ya kalaupun emang anjuran pemerintah emang kita disuruhkan memvaksin ya kenapa enggak, karena kan mereka pun juga sudah melakukan riset segala macam ya. Jadi menurut saya sih ya jangan takut lah untuk bervaksin gitu, ikutin vaksin aja, ikutin aja. Insya Allah pun juga nggak ada masalah apapun gitu.